Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, Nara doakan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa menunggu lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Part ini diawali dengan Nam Gongjo dan juga Gui Myeondok yang masih berada di atas genteng kediaman Nam Gongjo setelah kesalahpahaman yang terjadi barusan. Nam Gongjo merasa tidak enak karena menjamu Gui Myeondok dengan cara yang seperti ini. Terlebih lagi, dia sebelumnya telah menyerang Gui Myeondok barusan. Tapi itu bukanlah masalah bagi Gui Myeondok. Bagaimanapun, Gui Myeondok sendirilah yang ingin suasana seperti ini dan mengobrol santai seperti ini. Apa kau benar-benar orang yang kuingat waktu itu? Dulu kau bermartabat dan juga sangat gagah, tanyanya yang masih belum yakin sepenuhnya. Gui Myeondok dengan santai mengatakan jika Nam Gongjo masih belum yakin dia siap untuk bertarung lagi. Tentu Nam Gongjo menolaknya dengan alasan karena dia sudah memeriksa kemampuan Gui Myeondok barusan. Entah apa yang dia pikirkan, namun ekspresi orang tua ini jelas berbeda dari sebelumnya yang sangat tegas menjadi kocak begini. Apa aku sudah tua ya? Dan juga ingatanku jadi tambah buruk. Ya, bukannya waktu memang sudah lama berlalu. Ya, iya juga sih. Pasrah kini si Nam Gongjo ini kawan-kawan yang sebenarnya menolak tua dia. Keduanya berbincang cukup lama, mengenang masa lalu dan juga cerita tentang satu dua hal terkait murid. Hingga akhirnya, kau datang karena putraku yang paling kecil kan? Tanya Nam Gongjo yang akhirnya masuk ke topik sebenarnya. Gui Myeondok membenarkannya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, Nam Gongjo langsung menanyakan apa yang ingin Gui Myeondok ketahui darinya tentang anak terakhirnya itu. Aku sering memperhatikan dantian milik Nam Gongmai, ucap guru Gui Myeondok. Jadi kita ketahui tujuan utama sang guru adalah mengorek keseluruhan informasi tentang bagaimana Nam Gongmai bisa memiliki dua ki yang saling bertolak belakang di badannya itu. Ki-nya ya. Aku sudah mencurahkan sepertiga hidupku untuk mencoba membagi itu dari dantian Mai. Kami menggerakkan personil serta intel kami. Tapi kami masih tidak tahu racun macam apa itu. Jadi aku menaruh harapanku pada Murim Liga. Kepada dirimu. Jawabnya menjelaskan kepada sang guru dengan penuh harap. Guru Gui Myeondok sudah menduga hal ini. Dia lalu meminta tolong kepada Nam Gongjo untuk menceritakan semua yang dia ketahui. Seorang ayah yang mengharapkan kesembuhan atau lebih tepatnya kestabilan ki yang bisa saja sewaktu-waktu membahayakan nyawa anaknya. Dia kembali meneguk anggur murni dan kemudian menceritakan semuanya secara mendetail kepada guru Gui Myeondok. Satu-satunya orang yang saat ini bisa Nam Gongjo percaya untuk membantu anaknya menemukan cara untuk memisahkan atau bahkan sekedar membantunya untuk mengendalikan dua jenis ki yang ada di dalam tubuh Nam Gongmai. Entah berapa lama dia menceritakan semuanya dan dia telah menceritakan hingga ke detail-detail terkecilnya. Gui Myeondok memahami situasinya sepenuhnya. Dia juga mengatakan kalau sebenarnya ada sebuah metode untuk mengatasi masalah yang ada di dalam tubuh Nam Gongmai saat ini. Apakah itu benar? Metode apa itu? Ayo cepat lakukan pada Maiku, ucap Nam Gongjo yang begitu menggebu-gebu mendengar Gui Myeondok baru saja mengatakan jika dia memiliki metode untuk membantu Nam Gongmai. Itu adalah Wonryun Guigong. Wonryu Guigong? Ucap Nam Gongjo yang terkejut mendengar metode yang disebutkan guru Gui Myeondok. Bukan terkejut karena metode itu adalah metode yang berbahaya atau kejam, melainkan karena Nam Gongjo baru pertama kali mendengar metode tersebut. Dia juga menanyakan apakah mungkin itu seni bela diri yang digunakan oleh Gui Myeondok sendiri. Guru Gui Myeondok membenarkannya. Itu adalah seni bela diri yang diciptakan sendiri oleh Gui Myeondok. Guru Gui Myeondok sebenarnya juga tidak begitu yakin apakah Nam Gongmai mampu mempelajarinya. Sebenarnya, aku tidak berniat untuk meneruskan seni bela diriku ke generasi selanjutnya, ucap sang guru. Guru Gui Myeondok sudah memikirkan hal ini berulang kali. Mungkin ini juga alasan kenapa dia ingin bertemu langsung dengan ayah Nam Gongmai. Pada dasarnya, dia berada pada situasi yang tidak bisa memilih secara baik. Satu-satunya cara untuk membantu Nam Gongmai saat ini adalah dengan metode tersebut. Namun di sisi lain, dia sebenarnya tidak ingin meneruskan metodenya itu karena dia begitu paham seperti apa metode yang dia latih. Tergambar jelas di wajah sang guru yang sangat bimbang untuk memilih. Nam Gongjo yang sebenarnya sangat ingin anaknya pulih, namun dia juga bukan seorang ayah yang egois dan tak masuk akal. Seorang penerus.
Karena aku tahu betapa beratnya meneruskan seni bela diri seseorang, aku tidak bisa memaksanya, gumam sang ayah di pikirannya. Hanya beberapa menit yang lalu dia terlihat begitu bahagia, namun kembali dijatuhkan dengan fakta bahwa metode yang dapat membantu putranya bukanlah metode biasa. Dia dengan penuh kesadaran membungkukkan badannya seraya meminta maaf kepada Gui Myeondok. Aku tidak berpikir panjang. Maaf, tolong pahami bahwa sebagai seorang ayahnya, aku sangatlah khawatir, ucap Nam Gongjo. Guru Gui Myeondok memang tidak langsung memutuskan untuk meneruskan seni bela dirinya kepada Nam Gongmae. Dia mengatakan kepada Nam Gongjo bahwa dia akan memutuskan untuk meneruskan seni bela dirinya atau tidak setelah dia mengamati Nam Gongmae lebih lama lagi. Nam Gongjo kembali mendapatkan harapan dari pernyataan Gui Myeondok. Ini memang era yang damai, ucap Nam Gongjo menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit. Setelah itu, satu pertanyaan yang keluar dari mulut Nam Gongjo membuat Gui Myeondok terbatuk dan tersedak anggurnya sendiri. Kapan Black Flower Liga dibubarkan? Tanya Nam Gongjo. Gui Myeondok mengatakan kalau Black Flower Liga aktivitasnya berhenti sekitar 5 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya ketika mereka membuka Akademi Militer White, atau yang kita kenal sebagai Akademi Murim saat ini. Untuk memastikan satu hal, Nam Gongjo menanyakan kepada Gui Myeondok, berarti dengan kata lain, untuk saat ini Gui Myeondok hanya berhubungan dengan Murim Liga saja, dan tentu saja dibenarkan oleh Gui Myeondok. Entah apa yang saat ini dipikirkan oleh Nam Gongjo, namun terlihat jelas bahwa tatapan ayah Nam Gongmae ini menyimpan sebuah tanya yang sepertinya adalah sebuah masalah yang cukup serius. Karena Gui Myeondok sudah mendengar dan mendapatkan semua yang ingin dia ketahui, dia berniat untuk pamit dan kembali ke kelompok kelas ular sekarang juga. Latihan anakmu masih belum selesai. Namun sebelum Gui Myeondok menyelesaikan ucapannya, Nam Gongjo dengan tatapan dan nada yang sangat serius langsung memotong perkataan dari guru Gui Myeondok. Apa kau tidak penasaran mengapa tadi aku memanggilmu si palsu segera setelah aku melihatmu? Tanya Nam Gongjo pada Gui Myeondok. Pertanyaan yang membuatnya mengurungkan niatnya untuk segera meninggalkan kediaman Nam Gong. Ada rumor yang beredar, Gui Myeondok sedang menghukum dunia, ucapnya menatap Gui Myeondok. Yaps, tidak salah lagi ya kawan-kawan. Apa yang dikatakan oleh Nam Gongjo adalah kejadian Gui Myeondok palsu yang membantai satu desa waktu itu. Dan faktanya saat ini sangat banyak pasukan dari faksi iblis yang waspada terhadap Gui Myeondok. Menurutmu apa ini tidak aneh? Kau selalu ada di Murim Liga, dan sekarang ada Gui Myeondok lain di luar sana. Bagi Nam Gongjo, masalah anaknya sangatlah penting. Namun kemunculan Gui Myeondok palsu itu jauh lebih penting karena menyangkut kedamaian dan keselamatan orang banyak. Sebuah fakta yang benar-benar mengejutkan Gui Myeondok. Gui Myeondok sulit mempercayai ada seseorang yang berani menggunakan identitasnya. Bagaimanapun, Gui Myeondok merupakan orang terkuat dan yang paling ditakuti di Murim. Mungkin era yang damai ini akan segera berakhir, pikir kedua orang itu yang saling menatap satu sama lain. Entah apa yang akan mereka lakukan saat ini untuk mengatasi masalah tersebut. Namun yang pasti, untuk sementara ini membantu Nam Gongmae jauh lebih diprioritaskan sembari menunggu perkembangan Murim. Kita lalu ditendang sang pengarang di keesokan paginya. Tepatnya di desa di mana Nam Gongmae yang saat ini sudah sadarkan diri dan tentu saja cukup bingung dengan kondisinya saat ini. Aku dirawat. Asisten instruktur pasti sudah pulang. Gumamnya penuh tanya memeriksa setiap tubuh yang telah dipenuhi perban yang menutupi lukanya. Saat ini dia berpikir bahwa sang instruktur telah kembali. Saat dia berpikir bahwa sang instruktur telah kembali, dia tiba-tiba tersentak ketika mengingat bocah yang bersamanya. Tunggu, Jinho. Tidak. Apa Jinho baik-baik saja? Pikirnya yang seketika menjadi panik. Dia tidak memperdulikan kondisinya saat ini dan langsung bergegas berdiri. Dengan penuh kekhawatiran, dia berlari menerobos pintu dengan panik berteriak, Jinho! Namun ternyata bocah satu ini sedang asik-asiknya menikmati manisan bersama adik perempuannya. Ya, dasar memang si Nam Gongmae itu panikan ya kawan-kawannya. Dan ya, lihatlah kedua bocah ini yang saling menatap dengan bingung. Entahlah ya kawan-kawannya. Tapi memang Nam Gongmae ini sendiri memiliki kepribadian yang sangat langka di dunia nyata. Ya, karakter yang tidak enakan dan selalu mengkhawatirkan orang lain. Biasanya kan ya begitulah. Meskipun sejenak suasana menjadi begitu tegang karena Nam Gongmae yang panikan, lalu menjadi sedikit aneh dan lucu saat mereka bertiga bertemu. Saat ini sang pengarang membuat kita begitu haru. Di mana Jinho dan juga adiknya, keduanya langsung mendatangi dan memeluk Nam Gongmae. Keduanya berteriak dan menangis terisak-isak karena rasa syukur yang akhirnya Nam Gongmae sadarkan diri. Kak, kau sudah bangun kak? Ucap Jinho. Ucap Nam Gongmae yang pala pelongok-pelongok kebingungan.
Tidak lama kemudian, instruktur Yang Jung Hyuk dan juga teman-teman lainnya datang menghampiri Nam Gong Mei karena mendengar suara teriakan dan tangisan haru dari dua bocah yang memeluknya itu. Begitu pula dengan kakek Hyogul, tentunya bersyukur karena Nam Gong Mei bisa pulih secepat ini. Saat ini Yureong kembali mengecek kondisi dari Nam Gong Mei. Sepertinya sudah baikan sekarang. Ada beberapa lebam, tetapi tidak ada luka yang berat, ucap Yureong. Syukurlah, tapi Nam Gong Mei, kenapa kau tidak memakai sinyal suaranya? Tanya instruktur Yang Jung Hyuk. Nam Gong Mei bingung mengatakan apa. Dia juga sebenarnya takut jika harus dimarahi lagi oleh sang instruktur. Nam Gong Mei mengatakan dengan jujur kalau dia tidak bisa menggunakan karena para assassin telah merusaknya. Dia juga mengatakan kalau teman-teman serta sang instruktur untuk tidak khawatir karena dia baik-baik saja. Karena kelompok pedagang akan mulai bergerak besok, sang instruktur menyuruh Nam Gong Mei untuk istirahat saja hari ini dan tidak melakukan apapun dulu. Ya, tentunya langsung diiyakan oleh Nam Gong Mei. Reverse flow. Akhirnya ada harapan untukku. Sepertinya aku bisa melakukannya sekarang, gumam Nam Gong Mei. Meskipun pada kejadian ini dia hampir saja mati, sisi baiknya Nam Gong Mei berhasil memahami cara kerja dari reverse flow yang telah diajarkan oleh sang guru. Tidak lama kemudian, Moyombo yang melihat Nam Gong Mei sendirian lalu menghampirinya. Hal itu tentu mengejutkan Nam Gong Mei karena sebelumnya, jangankan untuk berbicara, bahkan Moyombo enggan untuk mendekati Nam Gong Mei. Aku mau tanya sesuatu, ucap Moyombo. Apa Moyombo barusan berbicara padaku untuk pertama kalinya? Gumam Nam Gong Mei. Hal ini tentu menciptakan tanya besar baginya. Untuk alasan apa Moyombo menghampirinya? Jadi, ucap Moyombo. Nam Gong Mei terlihat begitu panik. Mungkin karena dia telah berpikir kejauhan tentang Moyombo. Bahkan saat ini, sosok Moyombo terlihat begitu mengintimidasi di mata Nam Gong Mei. Semakin panik tentunya Nam Gong Mei ini, kawan-kawan. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Kenapa kau melihatku seolah-olah ingin membunuhku? Ucap Nam Gong Mei di benaknya. Tiba-tiba Moyombo menyodorkan sebuah pedang kayu di hadapan Nam Gong Mei. Dan seperti yang kita ketahui, tentu saja pedang tersebut merupakan pedang milik Nam Gong Mei. Pedangku? Kenapa kau memberiku ini? Tanya Nam Gong Mei yang benar-benar dibuat bingung dengan tingkah Moyombo saat ini. Dan ternyata Moyombo sama sekali tidak berniat buruk pada Nam Gong Mei. Malah sebaliknya ya kawan-kawan ya. Kudengar kau melawan assassin menggunakan pedang kayu ini, tanya Moyombo pada Nam Gong Mei. Nam Gong Mei tersenyum canggung ke arah Moyombo dan membenarkan pertanyaan barusan. Namun di benaknya, dia mengatakan kalau cara berbicara Moyombo sangatlah menyebalkan. Nam Gong Mei kemudian tersadar akan sesuatu. Dia melihat keranjang pedang yang ada di punggung Moyombo dan menyadari jika pedang miliknya kini hanya tersisa 4 pedang saja. Sementara itu, Moyombo seperti sedang menahan untuk mengatakan sesuatu pada Nam Gong Mei. Entah apa yang ingin Moyombo katakan pada Nam Gong Mei. Namun tergambar jelas bahwa Moyombo seperti ragu untuk menanyakannya. Lalu sesaat kemudian, dia memberanikan diri dan membuang egonya untuk berbicara. Bagaimana caramu bertarung menggunakan pedang yang lemah seperti ini? Seharusnya pedang kayu tidak bisa menahan tekanan yang kuat, tanya Moyombo. Oh, rupanya begitu ya. Jadi itulah alasan kenapa Moyombo yang begitu kaku dan juga dingin ini bahkan sampai berkeringat hanya untuk bertanya pada Nam Gong Mei. Ternyata yang ingin dia tanyakan adalah cara Nam Gong Mei menggunakan pedang kayunya itu. Ya wajar ya kawan-kawan ya, karena selama ini Moyombo merasa jauh di atas Nam Gong Mei. Tapi salut sih ya, karena dia mau belajar dan menurunkan egonya. Meskipun pertanyaan darinya itu malah membuat Nam Gong Mei terdiam terpelongo. Nam Gong Mei hanya menatap keheranan ke arah Moyombo yang menyodorkan pedang kayu itu dan sebuah pertanyaan yang begitu mengejutkan bagi dirinya. Apa si jenius Moyombo benar-benar bertanya padaku? Apakah dia benar-benar meminta saran dariku? Gumamnya di dalam hati. Dia masih tidak menyangka seorang Moyombo meminta saran darinya. Dan lalu sesaat kemudian senyum tipis muncul di ujung mulutnya. Seperti yang kita ketahui, Nam Gong Mei bukanlah seorang anak yang egois dan pelit. Dan keduanya kini berdiskusi santai di bawah sebuah pohon besar. Tentu saja pembicaraan keduanya terkait pertanyaan Moyombo sebelumnya. Nam Gong Mei lalu menjelaskannya secara perlahan. Dia dengan penuh senyum memberikan saran kepada Moyombo. Kau harus menghindari serangan langsung. Tapi yang paling penting adalah mengontrol kimu dan membungkusnya secara perlahan di sekitar pedang. Mendengar penjelasan dari Nam Gong Mei membuat Moyombo berpikir begitu keras. Kontrol kiyah, ucapnya dengan berat. Entah apakah saat ini Moyombo tidak paham dengan penjelasan dari Nam Gong Mei ataukah dia tidak memahami cara untuk mengontrol ki-nya.
Kau harus punya kendali ki yang baik, ucap Nam Gong Mei yang cukup gelisah memandangi Moyombo yang berpikir terlalu keras. Lalu tidak lama kemudian Nam Gong Mei tersadar akan situasi Moyombo. Aku tahu, karena dia selalu menggunakan Heavenly Sword selama ini. Oleh karena itu, dia tidak perlu terlalu mengontrol ki-nya. Pedangnya adalah harta karun dengan sejarah yang panjang, gumam Nam Gong Mei. Nam Gong Mei lalu mengingat perkataan dari gurunya yang mengatakan bahwa sangat sulit menajamkan penglihatan dengan ki karena harus memiliki kontrol ki yang baik supaya berhasil. Namun Nam Gong Mei berhasil melakukan hal tersebut. Nam Gong Mei terus bergumam di benaknya. Di sisi lain, dia harus menggunakan teknik dengan jumlah ki sedikit yang ada di tubuhnya. Namun dia sudah agak terbiasa dalam mengontrol ki secara efisien. Karena itulah saat dia menggunakan pedang kayu miliknya, pedangnya tidak akan mudah hancur. Sementara Moyombo saat ini mengangkat pedang kayu milik Nam Gong Mei. Dia ingin mencoba menerapkan apa yang baru saja Nam Gong Mei katakan padanya. Dia mulai memfokuskan pikirannya dan mencoba mengalirkan ki-nya ke pedang kayu milik Nam Gong Mei. Oh, dia sudah mulai berkonsentrasi, pikir Nam Gong Mei yang juga menyadari aliran ki yang mulai mengalir ke pedang yang dipegang oleh Moyombo. Nam Gong Mei lalu mengarahkan pandangannya ke arah teman-temannya yang lain, di mana semua temannya saat ini juga berusaha keras untuk memahami dan mempelajari senjata baru mereka masing-masing. Guru Gui Myeondok, dia memberikan semua orang tugas untuk mengisi kekurangan mereka. Tujuan sebenarnya dari latihan ini adalah tugas masing-masing, serta pengalaman praktek, gumamnya sembari memperhatikan latihan yang lainnya. Namun beberapa saat kemudian suara retakan membuat Nam Gong Mei begitu terkejut. Dan ya, itu adalah Moyombo yang sebenarnya telah menghancurkan pedang kayu milik Nam Gong Mei. Moyombo hanya terdiam menatap pedang kayu yang dia genggam kini telah rusak. Sementara ekspresi dari Nam Gong Mei tentu saja tidak baik-baik saja. Pedang kayuku, gumamnya begitu sedih. Ekspresi dari Nam Gong Mei mewakili perasaan yang tentu begitu kesal, namun dia tidak ingin terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Di tengah-tengah kegemasannya pada Moyombo, Nam Gong Mei kembali dibuat bingung dengan tindakan dari Moyombo yang dengan cepat meraih pedang besi di keranjang pedangnya. Dia mengambil satu pedang dari keranjangnya, entah apa yang dia pikirkan saat ini. Namun dari wajahnya, Moyombo seakan-akan sedang menahan sesuatu untuk dikatakan. Maaf, ucapnya membukukan sedikit kepalanya sembari menyodorkan pedang besi tua yang baru saja dia ambil ke arah Nam Gong Mei. Dan ya, begitulah akhirnya Nam Gong Mei mendapatkan pedang besi tua dari Moyombo. Meskipun dia masih cukup terkejut dengan semua tindakan Moyombo hari ini. Setelah memberi sedikit saran kepada Moyombo, Nam Gong Mei kembali ke dalam kediamannya dan mengenakan kembali bajunya yang entahlah itu baju berapa hari sudah dipakai tidak dicuci-cuci. Dasar manhua. Meskipun dia menyadari bahwa dirinya belum sepenuhnya sembuh, namun tekadnya jauh lebih besar. Dia berpikir jika mereka tidak bisa terus-terusan menunda keberangkatan kelompok mereka hanya karena dirinya yang terluka. Dia lalu meraih pedang besi tua yang diberikan Moyombo sebelumnya dan melangkah keluar untuk menemui rekannya yang lain. Aku pasti akan melindungi orang-orang ini, gumamnya melihat orang-orang dari kelompok pedagang yang saat ini sudah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Suara tua yang tidak begitu pelan kemudian terdengar dari belakangnya yang mengejutkannya. Jangan memaksakan dirimu, bocah Nam Gong, ucap kakek pemabuk yang sedang duduk santai tepat di depan pintu. Oh, dia tetua yang menyelamatkanku, gumam Nam Gong Mei. Nam Gong Mei tanpa pikir panjang langsung mengepalkan tinjunya dan menundukkan sedikit kepalanya. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Maaf telat memperkenalkan diri. Namaku Nam Gong Mei dari klan Nam Gong. Ucapnya memperkenalkan diri sekaligus berterima kasih atas penyelamatan dari kakek pemabuk sebelumnya. Baru sekarang kau menyapaku. Ikutlah denganku dulu, ucap kakek Syogol. Namun dengan hormat Nam Gong Mei menolaknya. Dia meminta maaf dan akan mengunjungi tetua Gaibang itu secara terpisah setelah perjalanan mereka selesai. Dan lalu dia izin permisi untuk berkumpul dengan rekannya yang lain. Tentu kakek Syogol bukanlah orang yang berpikiran sempit dan mengerti apa yang dikatakan oleh Nam Gong Mei. Dia membiarkan Nam Gong Mei untuk berkumpul terlebih dahulu dengan kelompoknya. Instruktur Yang Jung Hyuk yang menyadari kedatangan Nam Gong Mei langsung menyapa dan menanyakan keadaan dari Nam Gong Mei. Nam Gong Mei mengakui kalau ia saat ini sudah bisa bergerak bebas. Ya, meskipun sebenarnya kondisinya belumlah sepenuhnya pulih. Pertanyaan sang instruktur sebelumnya membuatnya sedikit kecewa pada dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa ternyata dia telah membuat semua orang menjadi khawatir dengan kondisinya. Ini mungkin cuma praktek, tapi perlu diingat, keselamatan kalian sendiri itu penting. Camkan itu, ucap sang instruktur dengan tegas mengingatkan para muridnya itu untuk terus berhati-hati yang pastinya diiakan secara serentak oleh mereka. Para warga desa juga melepaskan kepergian kelompok Nam Gong Mei dengan penuh sukacita.
Teriakan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka terus saja terdengar dan bergema dari para warga. "Kakak, hati-hati. Kalian harus datang lagi ya nantinya," teriak bocah yang diselamatkan oleh Nam Gongmai sebelumnya. Para murid juga melihat warga desa dengan penuh kepuasan dan senyum. Bagaimanapun mereka memiliki kebanggaan tersendiri karena telah menyelamatkan desa tersebut. Selain itu, karena desa ini juga, mereka mendapatkan pelajaran yang sangat penting serta kelima orang ini juga mulai semakin akrab. Tidak terasa waktu berlalu, mereka kini telah melanjutkan perjalanan dan benar-benar telah pergi jauh dari desa sebelumnya. Kenapa tetua itu masih mengikuti kita ya? Tanya Wang Yikyun pada instruktur Yang Jung-hyuk. Yang Jung-hyuk lalu menoleh ke belakang untuk melihat orang yang dimaksud oleh Wang Yikyun. Dan tentu saja dia adalah tetua Gaebang, si kakek pemabuk Xiaogul. Dengan sedikit rasa kesal dan pasrah, instruktur Yang Jung-hyuk mengatakan kalau dia sendiri juga tidak tahu alasan apa kakek Xiaogul mengikuti kelompok mereka. Tapi lokasi markas mereka ada di Tianjin. Jadi sepertinya dia akan menuju ke arah yang sama, ucap sang instruktur. Wang Yikyun tersenyum dan tertawa kecil. Meskipun begitu, dia juga senang dengan kakek Xiaogul mengikuti mereka. Itu karena menambah rasa amannya pada perjalanan kali ini. Meskipun mereka ini sedang dalam perjalanan, namun kejadian sebelumnya membuat mereka semua tidak bisa untuk tidak terus melanjutkan pelatihan mereka dengan senjata yang telah diberikan. Kakek Xiaogul lalu berjalan menghampiri Jegalmi yang sedang melatih Yumgong. "Kau anak dari keluarga Jegal kan? Kau berlatih Yumgong kan?" ucapnya. Yumgong merupakan sebuah teknik suara. Jegalmi membenarkan ucapan kakek Xiaogul. Dia mengatakan kalau dia tidak bisa memahami esensi sebenarnya dari teknik ini. Dia juga berkata kalau kakek Xiaogul pasti berpikir kalau dirinya tidak akan bisa menguasainya. Kakek Xiaogul menghiburnya sedikit. Beliau mengatakan kalau Jegalmi seharusnya bisa menggunakan senjata tersebut dengan baik. Tentu saja wajah yang penuh kesombongan dan kebanggaan itu langsung terlihat jelas di wajah Jegalmi. "Ya, tentu saja," ucapnya dengan penuh percaya diri. "Anak dengan bakat sempurna sepertimu mungkin bisa menggunakannya dengan bebas setelah 3 tahun, ucap kakek Xiaogul yang tentu saja mengejutkan Jegalmi. Makan tuh kepedean kan? "Hah? Tiga tahun?" ucapnya dengan rasa ketidakpercayaan. "Ya iyalah, Yumgong itu tidak mudah untuk dipelajari tahu," balas kakek Xiaogul. Kakek Xiaogul melanjutkan ucapannya. Dia mengatakan tidak peduli seberapa mudahnya seni bela diri. Semua itu masih bergantung pada usaha serta latihan supaya berhasil. Mana mungkin kau bisa memahaminya dengan mudah. Jegalmi hanya tertegun mendengar kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh kakek Xiaogul itu kepadanya. "Apa kau pernah berpikir kenapa guru bodohmu itu memberimu seruling?" tanya kakek Xiaogul. Tentu saja Jegalmi hanya bisa diam dan mengatakan kalau tidak tahu sama sekali. Karena pertanyaan dari kakek Xiaogul itu pula Jegalmi baru tersadar kenapa dia tidak pernah kepikiran tentang hal tersebut. Padahal Nam Gongmei sendiri sudah sadar tuh dari sebelum-sebelumnya. Terkadang orang pintar bisa tertipu dengan triknya sendiri. Coba lihat dari perspektif yang berbeda, anak muda Jegal, ucap kakek Xiaogul yang memberikan sedikit nasihat dan saran kepada Jegalmi. Kakek Xiaogul kemudian berjalan meninggalkan Jegalmi dengan tawa yang tidak begitu kuat. Namun di sisi lain, Jegalmi tertunduk merenungi semua perkataan yang telah diucapkan kakek Xiaogul sebelumnya. Tidak lama kemudian, Yul Reong kita ubah jadi Yumreong biar nara muda ya kawan-kawan. Ya daripada tambah belibet ya kan. Tidak lama kemudian, Yumreong yang awalnya cukup santai berjalan seketika berhenti karena menyadari bahwa di sekitar area ini ada pergerakan yang tidak wajar. "Di dekat sini ada pertarungan," gumamnya dengan pelan dan sedikit gelisah. Kakek Xiaogul yang menyadari apa yang dirasakan oleh Yumreong tidak bisa tidak melontarkan pujian di benaknya. "Anak ini punya indera yang bagus," gumam kakek Xiaogul. Kakek Xiaogul yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi di dekat sini lalu menggunakan teknik untuk melihat pertarungan itu. Ki dari kakek Xiaogul dengan cepat menyelimuti kedua matanya. Tentu ini adalah hal mudah baginya. Bagaimanapun dia adalah seorang pemabuk dari sekte pengemis, salah satu tetua Gaebang, Hai Xiaogul. Teknik penglihatan dari kakek Xiaogul dengan cepat sampai ke area pertarungan yang belum diketahui dari kelompok mana saja ke kedua kelompok yang sedang bertarung ini. Kedua kelompok ini bertarung dengan begitu sengit. Suara pedang bergeseran di antaranya. Lagi-lagi bandit. Orang itu kelihatannya dia murid dari sekte Imei, ucap kakek Xiaogul. Mendengar kata sekte Imei seketika membuat Wan Piu begitu terkejut. Dia tiba-tiba jatuh pada lamunannya. Apakah Wan Piu memiliki hubungan terhadap sekte Imei? Ya, kita akan tahu ya kawan-kawan seiring berjalannya cerita.
Namun sebelum cerita berlanjut, Nara mohon maaf karena usai lagi perjumpaan kita kali ini. Nara ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua. Dan juga kalau kawan-kawan ingat, para kawan-kawan yang dari awal sudah ngikutin Nara dari masih hancur-hancurnya. Ya meskipun sekarang juga masih hancur sih. Astagfirullah. Ya Nara tuh pernah pas Nara sudah menot, ada satu video Nara tuh sempat ngomong di situ di akhir kalau Nara ada niat, dan alhamdulillah itu sudah terrealisasikan ya kawan-kawan. Alhamdulillah dari 1 tahun lebih akhirnya Nara baru bisa dapat gaji pertama dari YouTube. Alhamdulillah nasar Nara juga sudah Nara jalankan. Semoga semoga pahala dari apa yang Nara lakukan itu juga tersampaikan ke kawan-kawan semua. Ya bagaimanapun apa yang Nara lakukan itu tidak terlepas dari support kawan-kawan semua juga. Ya baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Insya Allah kita semua mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya itu aja sekali ya kawan-kawannya. Sekali lagi Nara ucapkan mohon maaf ya kawan-kawan semua. Saya Nara Ewa Ako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.